Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Arjana Crypto. Yuhu. Hai. Woi, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian hari ini luar biasa karena market lagi bearish. Wow, seperti Bitcoin dan beberapa coin masih sideways ya, atau koreksi. Bitcoin masih tertahan di angka 88.000, padahal kemarin atau beberapa hari lalu sempat di atas 90 ribuan dolar ya. Dan ini bakal terjadi di bulan Februari ini ya. Apakah Februari bakal menjadi hype yang luar biasa seperti di awal Januari tahun ini ya, tahun 2026. Jadi atau beberapa atau bulan kemarin ya. Dan ini kita lihat apakah ada pergerakan yang menarik buat altcoin atau meme coin. Kita nantikan di bulan Februari ini ya. Dan kita lihat ada yang tanya kira-kira pakai exchange luar apa selain pakai exchange lokal seperti Indodex, kemudian Bittime, kemudian toko kripto, Thrift, Peluang dan lain sebagainya. Kan banyak banget exchange lokal ya. Apalagi enak ya pakai exchange lokal. Nah, terus kalau pakai exchange luarnya saya pakai Bitget ya. Kenapa pakai Bitget? Ya selain exchange lokal enak juga, di Bitget juga enak, trade-nya juga 0% ataupun tanpa biaya, kemudian untuk store atau pembeliannya bisa menggunakan peer to peer. Jadi ya nggak pakai biaya lagi. Terus di Bitget itu lengkap. Saat ini bukan hanya aset kripto aja yang diperjualbelikan, bahkan ada on-chain. Ini yang bakal belum listing di DEX ataupun di CEX. Dan ada juga stocks dari saham market secara global. Ada Tesla, ada Microsoft, ada Google, Apple dan lain sebagainya, ada Nvidia dan lain sebagainya. Kemudian juga bahkan ada lagi gold ya, jadi bisa melakukan perdagangan pembelian emas, silver, mata uang dan lain sebagainya. Jadi lengkap banget ya. Terus kalian klik aja di deskripsi video ini ya, ada tulisannya Bitget. Nah, di situ kalian bakal dapat kotak misteri senilai 20 USDT. Jika dirupiahkan tuh lumayan banget ya, 350 rupiah sampai dengan 400 rupiah ya. Bisa buat beli PP di saat momen koreksi, atau bisa beli beberapa altcoin ataupun bisa beli emas ya. Karena di Bitget ada emas juga di sini ya. Dan kita lihat juga mereka bagi-bagi iPhone 17 Pro Max bahkan 6.200 USDT yang dibagi-bagi oleh para pengguna dari Bitget yang tersebut. Jadi kalian enak banget klik aja di deskripsi video ini ya. Lumayan yang otomatisnya 20 dolarnya itu ya. Jadi lumayan banget kan kita dapetin buat di bulan Februari ini. Oke, seperti biasanya hari ini saya akan memberikan informasi terbaru dan terupdate tentang perkembangan aset kripto. Tapi ingat tetap disclaimer dan dior. Kenapa? Karena pengendali keuangan adalah kalian sendiri. Karena bermain aset kripto sangat beresiko ya. Jadi sangat beresiko. Jangan nggak boleh FOMO terhadap aset kripto ya. Karena investasi yang beresiko ya salah satunya adalah aset kripto ini. Karena makanya harus selalu melakukan analisa, jangan FOMO, jangan termakan rayuan dan lain sebagainya. Jadi tetap pada perubahan itu pada diri kita sendiri ya. Dan cari sumber-sumber yang valid. Jadi tetap lakukan analisa terlebih dahulu karena aset kripto sangat berisiko. Oke, untuk informasi pertamanya adalah yes, gold. Wow, emas lagi-lagi puncaknya terus berlanjut ya. Artinya lagi-lagi per hari ini gold atau emas gila banget ya, ini benar-benar gila banget. Dia mencapai puncak tertinggi sepanjang masanya lagi, bahkan saat ini di angka 5.600-an dolar. Jadi gila banget ya, memang gold benar-benar menyala banget. Bahkan dari rentang 2020 hingga 2025 naiknya udah lebih dari 220%. Jadi gila kencang banget sih buat gold ya. Bahkan yang tadinya Bitcoin yang kencang, tapi ya Bitcoin tahun kemarin oke lah ya 2025, meskipun terjadi koreksi lagi 2025 kemarin Bitcoin di atas 124 ribuan dolar ya untuk pencapaian puncak tertingginya. Dan saat ini gold menjadi idaman banget. Salah satunya adalah selain dari gold juga ada silver. Kalian ingat gak perkataan dari Robert Kiyosaki ya? Kalian hanya butuh 3 aset yang perlu disimpan untuk di masa depan ya. Dia mengatakan hal tersebut ya, itu kata Robert Kiyosaki. Yang pertama jelas ada gold, emas ya. Yang kemudian yang kedua ada silver atau perak. Yang ketiga ya Bitcoin. Jadi dia mengatakan 3 aset yang perlu ditahan untuk masa depan gitu ya. Salah satunya ya ada Bitcoin, ada emas dan ada juga perak. Ya bener banget, ketiga aset tersebut ya benar-benar menyala banget ya. Apalagi dalam 10 tahun terakhir ini ya. 10 tahun terakhir ini ya kalian bisa lihat 3 aset kripto tersebut benar-benar oke banget pemompanya. Nah, kemudian kita lihat dari Ketua Federasi Amerika Serikat ya, atau Fed, si Powell. Nah, ini kita lihat ada beberapa pernyataan terbaru dari si Powell ini. Ini kita lihat ya. In support of our goals, today the Federal Open Market Committee decided to leave our policy rate unchanged. Having lowered our policy rate by 75 basis points over the course of our previous 3 meetings, we see the current stance of monetary policy as appropriate to promote progress toward both our maximum employment and 2% inflation goals.
Oke, intinya si ketua Fed tersebut ya atau Federasi di Reserve Amerika Serikat, si Powell, dia baru saja mengkonfirmasi bahwa kenaikan suku bunga itu tidak akan terjadi. Bahkan konferensi pers POMC Jeremy Powell baru saja berakhir dan beberapa pernyataan yang perlu diperhatikan kepada market secara sederhana. Jadi saat ini the Fed ya itu mempertahankan suku bunga pada kisaran 3,5% sampai dengan 3,75% ya. Jadi hasil pemungutan suara itu adalah 10-2. Artinya apa? Hanya dua anggota yang menginginkan pemotongan dan tidak ada yang mendorong kenaikan. Jadi Powell dengan jelas mengatakan kenaikan suku bunga bukanlah skenario standar bagi siapapun. Artinya The Fed secara terbuka mengatakan bahwa pengetatan kebijakan itu sudah berakhir. Jadi arahnya itu bukan lagi haruskah kita lebih banyak mendaki seperti saat ini ya, berapa lama kita akan bertahan sebelum kita mendorongnya. Jadi beberapa poin penting yang terjadi dalam komisi tersebut. Yang pertama, inflasi masih tinggi kata dia, tetapi sebagian besar inflasi itu berlebih berasal dari tarif ya, bukan dari permintaan real. Kemudian konsumsi bahan bakar inti dari PCE tidak termasuk pengaruh tarif hanya sedikit di atas 2%. Bahkan dia juga mengatakan ya, inflasi yang dipicu oleh tarif itu diperkirakan akan mencapai puncaknya pada pertengahan tahun 2026. Jadi memang benar-benar dalam beberapa bulan terakhir ya, ketika Donald Trump semakin gencar mengenakan tarif beberapa negara ya, dan itu berdampak banget. Dan kita lihat ya, dampaknya katanya puncaknya hingga di pertengahan tahun 2026. Waduh, ini masih khawatir banget ya. Nah, kemudian Powell juga mengatakan bahwa perekonomian saat ini mengejutkan dengan kekuatannya dan tingkat pengangguran menunjukkan tanda-tanda stabilitas. Dan The Fed percaya bahwa kebijakan saat ini sudah cukup ketat. Ini kebijakan dari Donald Trump ya, di Amerika Serikat. Jadi The Fed ini dari Federasi Reserve Amerika Serikat. Jadi kita lihat apakah ada gebrakan karena mengenai defisit. Ya, bahkan dia juga mengatakan defisit anggaran AS tidak berkelanjutan dan semakin cepat masalah ini ditangani, semakin baik kata dia. Dan kita lihat pendorongan harga emas memang ke level tinggi baru dan ini menjadi pusat perhatian, adalah salah satu aset yang cenderung diperhatikan ya, karena memang terus berlanjut ya dari gold ini. Oke, kita lihat aja selanjutnya ya. Dan selanjutnya datang dari PP. Oke, kita lihat pergerakan PP sih cukup oke selama saat ini ya. Meskipun di pertengahan Januari sempat koreksi, tapi di awal Januari dia ngegas banget, bahkan naik ya lebih kurang 70% ya buat si PP dalam kurang lebih 1 bulan terakhir. Ketika awal Januari itu di tanggal 4 atau tanggal 8 Januari ya, PP kencang banget, bahkan 0,1-an rupiah ya. Saat ini diturun lagi 0,07 atau 0,08 rupiah. Tapi ada sedikit gebrakan di awal tahun kemarin ya, atau tahun ini, tahun 2026 ya maksudnya. Dan kita lihat saat ini holder PP pun terlihat cukup fluktuasi, artinya naik turun. Tapi kalau kita lihat per hari ini ya, holder PP cukup sedikit bergelombang naik dan turun. Dan saat ini holder mereka menyentuh di angka 507.692 holder. Wah, ini cukup lumayan menarik loh ya di kuartal pertama tahun 2026 ini. Nah, ada beberapa info menarik ya dari si PP ini. Selain tentang kabar terbaru dari gold yang semakin meningkat, kemudian beberapa exchange pun banyak yang nge-tweet gambar PP ini, sebenarnya gambar Simpson tapi bernuansa PP yang bernuansa hijau. Dan ini kalau bisa lihat ya, posting like di tahun 2016, dan ini beberapa hal yang menarik. Kalau kalian ingat, PP berdiri itu tahun 2023, meskipun sebelumnya ada PP yang asli di tahun 2017 atau beberapa gitu ya, tapi karakter meme PP dengan kenaikan tinggi, kemudian hype-nya, dan bahkan Donald Trump sempat nge-tweet ketika masa kampanye Amerika Serikat di tahun kemarin, tahun 2024 ya kalau nggak salah ya. Karena itu banyak banget ya yang mana memberikan donasi kampanye itu dengan token PP tersebut. Nah, ada kabar baik lainnya. Ketika Amerika Serikat ya dengan ETF spotnya, termasuk kemarin itu ada Solana, ada Dogecoin, kemudian juga ada sebelumnya ada Ethereum dan ada Bitcoin sendiri. ETF spot akhirnya bocor. Kenapa bocor lagi? Nah, akhirnya PP ini bakal diajukan ETF spot. Wah, ini salah satu pencapaian luar biasa ya. Bahkan menyalip sama seperti Shiba Inu. Dogecoin udah ya. Dogecoin sudah di tahun ini udah ada ETF spot di Amerika Serikat, dan ini kita lihat kabar fakta menariknya, apakah ini bakal dinantikan juga pengumuman hal tersebut, karena kita lihat ada Binance, ada OKX ya yang siap menyambut tentang berita besar tersebut. Dan apakah bakal terjadi pompan yang sangat signifikan selain dari Binance, OKX, kemudian Huobi Global pun ya menandakan siap menyambut tentang
berita kabar baik tersebut. Bahkan tentang chart di tahun 2026, apakah bakal menjadi bullish painan yang menarik? Kita lihat aja ya. Nah ini kita lihat ini pendaftaran tentang Canary Capital, yang mana kalian bisa lihat Canary Capital saat ini sedang bersiap untuk mengajukan ETF PP di Amerika Serikat. Wah ini kabar baik ya. Sejauh ini entitas tersebut hanya muncul dalam daftar resmi Delaware yang biasanya mendahului pengajuan formal ke sekuritas. Jadi kita lihat kabar ini apakah bakal menarik perhatian. Dan ini kalian bisa lihat pendaftarannya terjadi tanggal 23 Januari 2026. Kita lihat apakah PP bakal disetujui ETF spotnya di tahun ini. Ini kabar baik banget ya. Apakah bakal terjadi ledakan yang sangat signifikan atau sebaliknya? Kita tunggu aja ya. Nggak muluk-muluk sih. Cukup mencapai puncak tertinggi sepanjang masa lagi buat PP. Minimal 0,5 rupiah. Kayaknya benar-benar menyala banget ya. Itu dari PP tersebut ya. Oke. Mungkin itu aja yang dapat sampai kepada kalian semua. Ingat-ingat ya semua disclaimer dan Dior. Kenapa? Karena bukan dari keuangan ahli kalian sendiri. Selalu gunakan yang aman dan santai. Jadi apabila market dalam keadaan bearish, bullish, dan bagaimanapun kalian tetap tenang dan santuy. Terima kasih.